masih ada teman-teman yang menyusul, tapi kita sambil berjalan nanti kami akan menanti mereka. Kalau datang pun kita akan memberikan pernyataan kepada mereka yang lain. Hari ini kami dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia, kami merasa penting untuk kami menyampaikan pernyataan pers terkait dengan masalah korupsi di NTT. Tapi kali ini kami fokus terhadap penanganan korupsi yang ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Jauh sebelumnya itu ada sejumlah kasus yang dibawa oleh Araksi kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk penanganan sampai tuntas. Tapi dengan seiringnya waktu kemudian terjadi pergantian Kapolda dan datanglah Kapolda yang baru. Kapolda yang baru itu kita juga telah menyampaikan surat resmi untuk dilakukan audiens terhadap masalah korupsi di NTT, tetapi sampai dengan detik ini tidak ada jawaban daripada Polda NTT untuk audiens masalah korupsi di NTT. Nah, poin yang kami sampaikan pada hari ini adalah menyangkut dengan 3 masalah korupsi di NTT. Yang pertama menyangkut dengan masalah korupsi RSP Booking, Rumah Sakit Pratama Booking, yang ditangani oleh Polda NTT ini dihitung dari penanganan daripada Polres Timur Tengah Selatan itu sampai dengan detik ini kasus ini sudah 5 tahun ada di tangan polisi, dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur itu kami memandang bahwa kasus ini pergantian Kapolda sudah 3 kali pergantian Kapolda untuk menangani kasus ini. Tapi dalam pergantian Kapolda ke Kapolda ini kasus tak kunjung selesai. Nah, dengan adanya itu kami dari Araksi itu kami memiliki data khusus terhadap penanganan kasus RSP Booking. Bahwa terkesan sekali penanganan kasus terhadap RSP Booking itu sangat tertutup oleh penyidik Polda NTT. Dalam hal ini Direktur Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur ini sangat terkesan tertutup dengan penanganan kasus. Nah, khusus kasus RSP Booking ini setelah kami dalami dengan cara Araksi tersendiri, ternyata kasus RSP Booking ini dalangnya itu adalah BUMN. Nah, perlu diketahui bahwa anggaran perencanaan untuk membangun RSP Booking itu 21 miliar. Tapi kemudian ditenderkan dan dikontrakkan dengan anggaran 17,4 miliar dikontrakkan kepada PT Batu Tubuh dari Surabaya. Dalam perjalanan pembangunan itu kemudian rubuh setelah terjadi penyerahan, diserahkan dalam konteks gedung itu rusak kepada pemerintah daerah, diresmikan dalam kondisi rusak oleh pemerintah daerah. Lalu kita dari Araksi kemudian membuka kasus itu dan ditangani oleh Polres NTT dan diambil alih oleh Polda NTT. Kasus itu kemudian terungkap berdasarkan hasil audit daripada BPKP, kerugian negara itu 14,3 miliar. Dari anggaran yang dikontrakan itu 17,4 miliar. Dalam perhitungan itu bahwa pembangunan ini dihitung kerugian negara itu total loss karena tidak berfungsi. Nah, untuk mengungkap siapa yang merencanakan ini, siapa yang mengawasi pembangunan ini, dan siapa yang melaksanakan ini adalah pemerintah daerah, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor dalam merencanakan. Merunut kepada proses ini, terakhir ternyata perencanaannya amburadul. Nah, perencanaan ini dilakukan oleh BUMN. BUMN itu adalah PT Indakarya atau Persero dengan direktur utamanya itu adalah inisialnya GA. Nama panjangnya itu adalah Gus Karyadi Arif.
Gus Arif ini adalah direktur utama daripada PT ini, yang dimana dia adalah BUMN. Yang menjadi pertanyaan bagi kita itu adalah perencanaan yang amburadul kemudian merugikan negara. Polda NTT kenapa menghindari orang ini? Kenapa Gusti Arif ini tidak dijadikan sebagai tersangka? Justru dari perencanaannya yang anggarannya itu 21, mereka hilangkan 4 miliar yang kemudian memunculkan kerugian negara 14,3 miliar. Ini Polda NTT ini larut sekali untuk mempertimbangkan siapa yang harus bertanggung jawab ini, tapi sangat jelas bahwa PT ini dengan direktur utama ini adalah biang daripada permasalahan dari SP Booking. Karena itu kami dari Araksi itu, kami minta untuk Polda NTT segera tetapkan si GA ini jadi tersangka. Gusti Karyadi Arif ini segera tetapkan dia jadi dan tahan dia karena kerugian keuangan negara dan merugikan rakyat Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam kasus ini. Kita berharap ada Pak Dirkrimsus yang baru datang ini jangan coba-coba berpikir untuk bikin 86 dengan kasus ini. Jangan menghindari karena direkturnya adalah orang BUMN. Terus Polda NTT ini mulai hitung kali bagi dengan menghindari dia. Yang amburadul dan rusak ini adalah dia orangnya. Mau cari siapa lagi untuk tetapkan? Data kita di Araksi bahwa penetapan tersangka terhadap ini ya selain daripada itu konsultan pengawas. Ini juga jadi tersangka. PPK, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kemudian dia merancang menghilangkan anggaran senilai 4 miliar untuk membangun perencanaan mayor. Dalam hal ini, penahan tebing kiri kanan yang dihilangkan itu adalah tanggung jawab daripada mantan Sekda Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang sekarang adalah Bupati. Ini juga harus turut bertanggung jawab. Dan Pak Kapolda dan Direktur Kriminal Khusus, Pak Novan ini, jangan segan-segan untuk tetapkan orang-orang ini menjadi tersangka. Kerugian negara jelas, merugikan rakyat jelas. Pemeriksaan itu, data kita di Araksi itu terhadap saksi ini sudah 39 dan sekarang lagi periksa 1 menjadi 40 saksi yang diperiksa. Kok kenapa hanya rajin periksa saksi tapi tak kunjung menetapkan tersangka? Kasus RSP Booking jangan dijadikan sebagai ATM dari direktur ganti direktur begitu. Dan kita berharap bahwa Pak Kapolda yang beliau adalah pejabat senior daripada KPK, penyidik senior dari KPK yang jadi Kapolda Nusa Tenggara Timur ini, segera tetapkan orang ini menjadi tersangka. Biar kinerja beliau yang adalah dari Gedung Merah Putih itu sebagai senior dalam penanganan kasus korupsi, terbukti di Polda NTT bahwa kasus-kasus yang mandek dalam kasus penanganan korupsi ini selesai sudah di tangan beliau. Jangan beliau yang memiliki kapasitas yang tinggi, kemampuan yang tinggi, memiliki kelebihan dalam penanganan kasus korupsi, beliau datang tenggelam di Nusa Tenggara Timur hanya karena permainan di tingkat bawah, permainan di Dirkrimsus yang bermain di sini. Kita duga begitu. Yang bermain terhadap penanganan kasus korupsi ini adalah Dirkrimsus ini yang bermain, yang kasusnya tak kunjung selesai. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, masalah kasus bawang merah. Ini juga mengendap lagi di Polda Nusa Tenggara Timur. Bawang merah di Malaka. Bawang merah di Malaka. Setelah di pra-peradilan, kemudian terjadi sprindik ulang. Sprindik ulang saya tahu, mereka sampaikan di Araksi, kita sprindik ulang Pak Alfred. Sprindik ulang itu kemudian pemeriksaan saksi dan sudah berjalan sampai dengan ini, dan mereka sampaikan di saya, sudah dipenyidikan
calon-calon tersangka itu sudah ada. Kapan umumkan ini para calon tersangka untuk kasus bawang merah? Ini Dirkrimsus jangan bermain di area ini. Saya berani mengatakan bahwa Dirkrimsus dengan penyidik ini bermain di area ini. Kasusnya berulang tahun. Kalau toh tidak bisa, umumkan SP3, kan itu kewenangan. Supaya jangan membuat masyarakat ini beropini, apalagi Araksi. Ya, Araksi hari ini beropini bahwa ini penyidik dan Dirkrimsus ini bermain di area kasus-kasus ini karena tak kunjung terang kasus ini. Ya, kita beropini. Kita beropini di atas fakta, bukan beropini di atas sesuatu yang tidak fakta. Fakta menunjukkan bahwa Anda dong ini sudah sprindik ulang. Anda dong ini sudah ada kesimpulan terhadap kerugian negara jelas. Bawang merah itu terjadi penyitaan anggaran, terjadi barang bukti disita semua. Mau bawa itu uang miliaran itu yang sudah disita, mau taruh kemana? Kendaraan yang disita itu ditaruh kemana? Dan kita ingatkan, Polda NTT hati-hati dan barang bukti. BB itu jangan coba-coba hilang di tangan penyidik. Itu begitu. Kita jangan sampai kita akan laporkan penyidik Polda NTT terhadap 2 kasus ini, kita laporkan ke Mabes Polri. Dan terhadap penetapan tersangka, saya minta, ini catatan keras dari kita. Presiden Republik Indonesia segera blacklist PT ini. Ya. PT Indakarya ini harus di blacklist oleh Presiden Republik Indonesia. Karena BUMN. Itu kewenangan Presiden untuk memblacklist PT ini. PT ini setelah kita data, dia adalah termasuk salah satu PT yang konsultan perencana ini yang membuat perencanaan-perencanaan di NTT semua pada hancur. Termasuk Awal Lolong. Itu dia orangnya. Ada sejumlah anggaran-anggaran miliaran rupiah di NTT, puluhan miliar di NTT ini, konsultannya adalah orang ini. Karena itu sekali lagi tegas, kita minta kepada Presiden Republik Indonesia untuk blacklist PT ini. Orang ini tidak ada manfaatnya kalau dia ada di dalam lingkaran badan usaha milik negara. Dia justru membuat perencanaan yang merugikan negara ini. Ini PT. Nah, kalau PT ini begini besar, jangan dilindungi dong oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Dirkrimsus jangan lindungi orang ini. Kenapa takut? Dirkrimsus Anda melaksanakan tugas negara untuk penegakan hukum, bukan datang untuk melindungi siapa-siapa di daerah. Kalau sampai Dirkrimsus tidak pernah ditetapkan ini PT, direktur PT ini, si GA ini tidak jadi tersangka, angkat kaki dari Nusa Tenggara Timur. Anda baru datang itu baru dihitung bulan saja main 86 di sini. Segera Pak Kapolda, usulkan Mabes Polri, pindahkan dia dari sini. Kerugian negara sangat jelas, mereka masih bermain-main lagi begini. Mau tunggu apa lagi? Mau tunggu ahli mana untuk menghitung kerugian negara? Ahli sudah ada, yaitu BPKP, sudah mengungkap kerugian negara. Kenapa harus putar? Itu kasus bawang merah pun demikian. Kalau sampai tidak penetapan tersangka, Dirkrimsusnya pindahkan saja. Tapi Mabes Polri juga harus evaluasi terhadap kinerja Polda NTT dalam penanganan kasus korupsi. Polda NTT juga menetapkan tersangka untuk kasus irigasi di TTU. Tersangkanya 2 orang. Sampai sekarang tidak lakukan penahanan. Sudah 1 tahun, sudah masuk 2 tahun. Ini menghukum orang, Pak. Dalam konteks hukum. Statusnya jadi tersangka, orang tidak bisa tidur, orang tidak bisa makan hanya gara-gara penyidik Polda NTT tetapkan orang jadi tersangka. Kemudian tidak tahan. Ini kenapa begitu? Dan itu 3 kasus itu adalah menjadi catatan penting bagi Pak Kapolda Nusa Tenggara Timur. Dan itu bukan kasus baru, kasus yang sudah bertahun-tahun di tangan Polda Nusa Tenggara Timur. Jangan gertak orang dengan pasal. Jangan gertak orang dengan tetapkan tersangka. Kemudian tersangkakan orang dan amankan orang. Itu nggak boleh. Gertak orang dan periksa orang. Setelah orang datang diperiksa habis, suruh dia untuk diamankan. Itu tidak boleh. Kalau sampai penanganan kasus itu berlarut-larut bertahun-tahun, kita duga seperti itu.
Jadi Polda NTT jangan coba-coba bilang, oh ya Raksi itu beropini. Nggak bisa beropini. Ini fakta. Kita bukan berasumsi. Begitu. Saya harap untuk Dirkrimsus yang baru segera menetapkan para tersangka terhadap kasus RSP Booking dan kasus bawang merah. Dan segera melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka kasus irigasi TTU yang sudah ditetapkan tersangka. Itu yang dapat kami sampaikan pada teman-teman. Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan Alaksi apa saja? Dia Polda NTT belum menetapkan para ini sebagai tersangka. Langkah hari ini kita lakukan penegasan. 1. Kita lakukan penegasan untuk Polda NTT tetapkan tersangka dan lakukan penahanan. Itu jika tidak dilakukan, maka kami akan surati Pak Kapolri. Karena percuma kita audiens dengan mereka. Mendingan kami surati Pak Kapolri, kami surati Pak Presiden. Bahwa kinerja Polda NTT ini seperti ini, sangat terkesan melindungi itu BUMN itu, si BUMN itu sangat terkesan dilindungi. Dan itu yang kita akan lakukan. Kita kasih deadline waktu kepada Pak Kapolda. Paling lama 1 bulan. Deadline waktu. Kalau sampai itu tidak dilakukan, kami akan minta Pak Kapolri untuk ambil alih kasus-kasus ini. Dan kami juga minta kepada KPK untuk evaluasi bawang merah. KPK sudah evaluasi. Dan tim evaluasi termasuk Pak Kapolda. Yang waktu beliau masih KPK. Mereka yang evaluasi kasus bawang merah. Bahwa benar itu ada tindak pidana korupsi. Terus beliau datang sampai di sini. Beliau memilih dia. Ini bagaimana? Kami juga sudah ada dengan beliau itu, kita sudah pernah ada kasus bawang merah untuk Pak Kapolda. Ini bukan hal baru, tidak asing bagi beliau. Tapi kenapa beliau itu sampai di sini kok dingin sekali menangani kasus bawang merah? Sangat kesal kita. Yang tadi harapkan bahwa Pak Kapolda adalah orang KPK yang datang dan akan menuntaskan kasus-kasus korupsi di sini. Pak Kapolda datang malah ini semuanya diam. Itu yang kita kesal. Seperti itu. Kita juga minta untuk audiens dengan beliau saja, tidak ada agenda untuk kita audiens. Begitu. Suruh kita bersurat resmi, kita bersurat resmi. Setelah itu tidak lakukan, itu yang kita kecewa. Apa yang ditakuti oleh Polda NTT dalam penanganan kasus korupsi di daerah ini? Mau minta bukti apa lagi? Mau minta apa saksi apa lagi terhadap kasus ini? Saksi ahli sudah. Untuk kerugian negara sudah. Apa lagi? Begitu.